Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik Makin masif tak dibarengi dengan Setiap hari, jutaan ton sampah menumpuk di bumi kita. Dari sisa makanan, plastik sekali pakai, hingga limbah rumah tangga, semuanya mencemari tanah, air, dan udara. Padahal, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Pilah sampahmu, gunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, dan kurangi plastik. Nah, kenapa sih namanya Bank Sampah Gen Z? Adalah kita ngebentuk bank sampah nih gitu, tapi anggotanya Gen Z semua gitu, bisa nggak ya? Itu kita berdiri karena faktor krisisnya lingkungan pada saat itu dan sampai sekarang juga, yang mungkin itu menjadi salah satu dorongan untuk kita pribadi. Nah, kita cobalah untuk membuat gerakan nyata terkait dengan bagaimana sih adanya krisis lingkungan ini dan bagaimana peran kita sebagai masyarakat sekitar untuk mengatasi perihal krisis ini. Bank Sampah Gen Z adalah komunitas anak muda yang peduli terhadap isu lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Komunitas Bank Sampah Gen Z hadir dengan inovasi EcoBrick, yaitu mengubah sampah plastik menjadi bata ramah lingkungan. Dari sampah jadi solusi, bersama mewujudkan bumi yang bersih dan berkelanjutan. Tapi dari awal ngediriin Bank Sampah Gen Z ini tuh emang dari awal udah mau langsung ngolah sampahnya atau emang awalnya mau ngebersihin lingkungan aja dulu gitu Bang? Nah, emang awalnya itu kita nggak langsung ngelola sampahnya. Selama 1-3 bulan itu kami coba sosialisasi ke warga, khususnya di Kampung Sangyang ini ada sekitar kurang lebih 100 rumah gitu yang ada di sini. Dari 100 rumah selama 3 bulan itu Adroni sama teman-teman mensosialisasikan tentang bahaya sampah plastik. Sampah plastik itu terurainya puluhan sampai ratusan tahun gitu. Adroni sosialisasi untuk coba pilah sampahnya. Nah, biasanya kalau warga itu kalau ibu rumah tangga itu sampahnya tuh dicampurin gitu. Jadi sampah non-organik sama organik sama B3 itu dicampurin. Nah, jadi 3 jenis sampah itu masuk gitu. Nah, selama 3 bulan itu Adroni sosialisasi dan memberikan plastik trash bag kepada warga. Nah, ibu-ibu nanti sampahnya tolong pisahin gitu. Nah, ini kan udah dikasih nih trash bagnya, jadi tolong dimasukin ke trash bag aja gitu sampah plastiknya tuh, karena kunci dari persampahan itu yaitu dari pilah sampah dari rumah gitu. Ya, ini sistemnya berkolaborasi dari pemilihan sampah rumah ke rumah. Kemudian setelah dipilah, pengumpulan ke bank sampah. Kemudian kita langsung mencacah. Awalnya kita gunting sih satu-satu kan.
Tapi dengan berjalannya proses yang konsisten, akhirnya kita memiliki mesin pencacah dan kita cacah menggunakan mesin. Setelah dicacah plastiknya, kita masukin si plastik cacahan ini ke dalam botol. Kemudian kita padatkan seberat 20 gram menjadi ekobrik yang sempurna. Kemudian kita kumpulkan sebanyak mungkin yang jadi nantinya itu bisa jadi meja, kursi, atau bahkan kayak tulisan-tulisan begitulah. Itu sih. Dan juga ada gantungan kunci, itu dari tutup botol. Plakat juga, kita plakat pencairannya menggunakan oven selama 20 menit. Setelah itu ada cetakannya. Setelah itu gantungan kunci juga bisa. Itu tuh kita melelehkan juga sih, sama kita lelehkan. Ketika sudah leleh itu ada kertas khususnya. Kertas khusus. Ada kertas khusus, kemudian setelah itu udah tinggal kita cetak aja dan itu menjadi nilai jual lah. Itu sih barang yang ekonomis. Dan pesannya buat anak-anak muda, buat anak-anak milenial dan lain sebagainya, seluruh generasi, semoga bisa lebih peka lagi terhadap seberapa penting sampah dan seberapa bahayanya sampah, karena sampah itu bisa menjadi peluang, bisa menjadi barang yang dikomersialisasikan ke depannya, dan juga tidak hanya berakhir menjadi masalah begitu. Yang paling penting itu jadi kesadaran diri yang harus kita berikan, yang harus kita suapin sejak dini begitu. Sama-sama berkontribusi, bersinergi, bagaimana caranya Indonesia menjadi Indonesia emas.